Wheel spin lah bagian depan. Oh. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Mazda 6 atau Mazda 6 mungkin namanya sangat familiar sekali bagi kita. Kalau dibilang sebut Mazda 6 atau Mazda 6, pertama kali yang dipikirkan adalah bentuk sedannya. Karena memang selain pertama kali diluncurkan di Indonesia itu bentuknya dalam bentuk sedan saja, dan juga sering sekali kalau kita misalnya lihat di jalan tol gitu ya, kalau penindak-penindak yang nakal suka masuk bahu jalan kan, polisi-polisinya PJR pakai Mazda 6. Ya, karena apa? Mazda 6 itu memiliki performa yang baik. Mengejar mobil-mobil yang nakal tuh pakai Mazda 6 pasti pada takut semua gitu. Nah, bagaimana jika sebenarnya Mazda 6 itu tidak hanya sebuah sedan, tapi ada sebuah Mazda 6 yang menurut kami tidak semua orang familiar dengan bentuk ini. Ya, yaitu adalah Mazda 6 Estate. Berbentuk Estate atau wagon, Mazda 6 Estate ini memiliki harga yang sekarang sama persis dengan varian sedannya. Tapi kami akan jelaskan ke kalian bahwa dengan harga yang sama, untuk kalian customer pribadi, kami sarankan ambil aja varian yang Estate atau wagonnya. Kenapa begitu? Oke, tanpa berlama-lama, ini dia video review New Mazda 6 Estate. Mazda 6 Estate pertama kali diluncurkan di Indonesia ketika Mazda 6 yang sudah di Indonesia ini mendapatkan facelift pertama, dan itu juga sudah di akhir-akhirnya. Ketika itu sudah di tahun 2017, di akhir pertama kali meluncur dengan tampang fascia seperti ini. Tapi selang setahun saja oleh pihak Mazda langsung diberikan yang versi faceliftnya yang seperti ini tahun 2018 akhir, sekitar di Oktoberan. Nah, itu di tahun 2018 itu dia sudah mendapatkan fascia terbaru padahal umurnya baru setahun. Itu semua karena memang Mazda Indonesia agak sedikit terlambat ketika memasukkan Mazda 6 Estate yang facelift pertama. Tapi memang sekarang Mazda 6 ini yang facelift kedua ini memang umurnya sudah cukup berumur ya. Dari 2018 saja di tahun ini, nanti di akhir tahun umurnya sudah 4 tahun. Tapi since bentuknya yang tetap masih sangat menarik ini, apalagi bentuknya wagon ya sekarang sudah mulai digandrungi orang-orang, apakah dia lebih pantas untuk dipilih dibandingkan dengan sedan? Kita bahas apa saja faktor-faktor yang membuat Mazda 6 Estate ini lebih menarik dibandingkan dengan Mazda 6 Sedan. Let's go. Keuntungan paling pertama memilih yang varian Estate ini dibandingkan dengan yang sedan adalah selain harganya yang sama persis ya, mobil ini memiliki kapasitas bagasi yang lebih besar. Jadi, despite dia memiliki dimensi yang sebenarnya lebih compact dibandingkan dengan sedan, sedannya memiliki panjang dimensi itu 4.865. Mobil ini hanya di 4.805 saja, jadi terdapat 60 mm lebih panjang yang sedan. Tapi kapasitas bagasinya lebih luas yang varian Estate ini. Varian Estate ini mampu memiliki kapasitas bagasi 522 liter, sedangkan yang sedan hanya di 480 liter saja. Jadi terdapat hingga 42 liter bedanya. Itu 42 liter tuh banyak loh, bisa sampai beberapa koper rasanya. Lipat baris duanya, sudah ada tuas di sini, tinggal kita tarik aja, dia sudah melipat otomatis ke sana. Kita nggak perlu merogoh-rogoh lagi ke sana. Dan terdapat hingga 1648 liter. Jadi itu figur yang sangat luar biasa luas. Jadi praktikal sekali mobil ini. Lalu berikutnya adalah pada bagian desainnya. Desain dari mobil ini memang ya, kalau secara desain dari tampang depan, tampang ini sudah keluar sejak tahun 2018, sama seperti yang di sedannya. Dan facelift yang keduanya itu memang tampangnya sudah seperti ini. Dia tampang depannya dia di bagian grillnya dengan honeycomb yang berwarna silver gitu, lebih bagus. Memang terlihat lebih modern. Dan juga lampu LED DRL-nya sedikit berubah. Pada lampu LED DRL-nya dia nggak dulu
dia membulat gitu, tapi sekarang lurus-lurus dan lampu sennya di sebelah sini. Dan lampunya juga teknologi sekarang sudah makin canggih. Dia sekarang sudah punya 22 pilar per LED-nya, jadi bagus banget. Dia jadi memanfaatkan teknologi itu untuk auto high beam-nya. Jadi memang mobil ini sudah dilengkapi dengan auto high beam yang mana bisa menyalakan lampu sangat terang, tapi tidak menyilaukan ketika misalnya ada datang lawan arah gitu ya. Jadi dia bisa membelokkan lampu LED-nya, canggih banget. Ini sudah ada sejak lama dari Mazda luar biasa sekali sih. Dan desain secara overall yang kami bilang lebih baik dibandingkan dengan sedannya. Karena oke, sedannya Mazda 6 tetap bagus dibandingkan dengan rival-rivalnya saja. Sampai saat ini Mazda 6 walaupun belum berganti generasi, paling ganteng menurut kami di kelasnya. Karena ya dibandingkan dengan Accord dan Camry, masih Mazda 6 sih yang paling ganteng sedannya. Ini lagi yang varian Estate lebih ganteng lagi. Dan bayangkan saja dengan desain seperti ini, dengan desain wagon, station wagon, desain seperti ini yang sekarang lagi digandrungi sama kolektor-kolektor mobil, kalian bisa nih pakai Mazda 6 ini tidak hanya untuk dipakai untuk harian yang karena dia lebih praktikal, tapi mau ke karmit gitu nggak malu-maluin bawa Mazda 6. Nah, kalau bawa yang sedan biasa pakai karmit, ya itu kan mobil biasa, mobil sedan biasa. Tapi kalau bawa yang ini, desainnya jauh lebih spesial, jadi jauh lebih menarik. Untuk yang 2018, sejak yang 2018 itu sampai 2022 ini belum ada perubahan desain tambahan lagi. Velgnya juga masih sama. Konfigurasinya di 225, 45, R19. Di 19 inci, depan dan belakang sama. Dan desain velgnya juga masih sama persis dengan yang 2018 pertama kali keluar. Dia berbeda sedikit dengan yang pre-facelift, yang facelift pertama. Dia facelift pertama tuh kayak lebih dark gunmetal. Kalau ini kayak lebih ke arah kegading, silverish gitu, lebih terang warnanya. Jadi ya lebih elegan. Memang mau selaraskan dengan grillnya yang juga sekarang jadi lebih elegan. Namun memang dari desainnya, walaupun desainnya bagus ya, ada yang disayangkan di bagian belakang. Desain belakang itu tidak dirubah sama sekali dengan yang facelift pertama. Yang facelift pertama itu masuk tuh desain depan, samping sama belakangnya dengan desain belakangnya seperti itu. Tapi kalau begitu depannya dirubah dan sampingnya pakai velg baru ini, desain belakangnya jadi kayak kurang masuk sih. Tapi overall desain tetap masih paling bagus sih di kelasnya. Apalagi station wagon begini bikin jadi orang lihat-lihat banget dan siap banget dibawa ke karmit-karmit nih mobil ini. Salah satu keuntungan lagi untuk mengambil yang varian Estate ini adalah ruang di kabin baris keduanya ini. Oke, memang kalau secara legroom, ini tinggi kami 175 cm ya, sudah kami posisikan seperti ini. Secara legroom, shoulder room, semuanya di sini masih sama pastinya, karena memang ya basisnya sama, panjangnya juga malah lebih pendek mobil ini. Tapi pendeknya itu tidak mempengaruhi wheelbase dari mobil ini. Tapi yang berpengaruh adalah headroomnya. Ya, kami mendapatkan headroom yang jauh lebih baik meskipun di depan sudah ada sunroof. Tapi di sini kami mendapatkan headroom yang lebih baik dibandingkan dengan Mazda 6. Karena memang Mazda 6 bentuknya sedan, dia jadi lebih cepat turun ke belakang gini. Kalau bagian desainnya sini ya, pilar D ke C-nya ini lebih cepat turun. Nah, itu memangkas sedikit headroom dari penumpang baris keduanya. Sedangkan kalau di Mazda 6 Estate ini, karena dia bentuknya Estate, dia lebih landai dulu dan baru turun di belakang, dia tidak mengganggu headroom dari penumpang baris keduanya ini. Nice. Walaupun sisanya sih memang sama persis ya. Dia di belakang sini sudah tetap diberikan armrest, sama seperti di Mazda 6. Dia sudah ada ruang penyimpanan, dan sudah di ruang penyimpanannya sudah ada 2 soket USB-A di sini, dan ruang penyimpanan di sini 2 cup holder. Tapi sayang memang ruang penyimpanan itu hanya ada di armrest ini saja. Tidak ada di sini 12 volt socket atau USB-A, itu tidak ada sama sekali di sini. Jadi kita harus buka armrestnya dulu. Kalau emang lagi penuh full 3 orang, kayaknya minta tolong ngecasnya dari sana, nggak bisa dibuka sini ya soalnya. Dan yang sayangnya lagi, dia juga tidak bisa di-adjust. Kerebahannya dia sudah fix, dia tidak bisa di-adjust ya sama sekali sayang sekali. Dan yang bagus ya, yang mewahnya sini, dia interiornya tuh berbeda dengan yang Mazda 6 Sedan. Kalau 6 Sedan dia warnanya putih gitu ya, cepat kotor. Memang beberapa occasion terlihat lebih mewah, tapi di sini menurut kami lebih plush gitu, lebih enak. Warnanya brown dan diberikan aluminium pada bagian kursinya, di bagian belakang sini, di bagian sininya nih ada, di bagian sini kami, di tengah nggak ada, di depan juga ada 2 kursi depan, di bagian tengahnya situ sudah ada list aluminiumnya gitu, nice banget. Dan kulitnya sudah menggunakan Nappa leather gitu, jadi bagus, jadi terasa premium banget gitu. Di door trim juga dia diberikan wooden panel, bagus. Dan juga sudah kayak ada aksen-aksen sweat gitu ya, ala-ala Alcantara yang sudah ada jahitan-jahitan aslinya. Jadi terasa premium sekali di belakang sini.
Di bagian depan yang kami lebih suka Mazda 6 Estate ini dibandingkan dengan Mazda 6 sedan biasa adalah ya pemilihan warnanya. Sama seperti belakang tadi kami bilang bahwa dia menggunakan pemilihan warna yang lebih gelap. Itu artinya untuk secara perawatan lebih mudah merawat Mazda 6 Estate ini. Dia pakai warna kombinasi coklat dengan abu-abu dan hitam, jadi lebih menarik untuk dilihat. Kalau kami pribadi memang untuk beberapa occasion suka yang lebih terang, tapi kalau untuk di Mazda 6 ini dengan bahasa desainnya lebih masuk dengan bahasa desain yang penggunaan interior gelap seperti ini. Dan dia bagusnya ya, tadi yang kalau di belakang tuh ada sweat di bagian door trim, itu sweatnya berlanjut ke bagian door trim depan juga ada, dan di tengah sini di dashboardnya, panel dashboard itu kayak empuk dan bahannya sweat gitu kayak Alcantara dengan jajatan asli. Ini nice banget sih, plush banget rasanya, premium. Dan di facelift keduanya ini dia mendapatkan kisi AC yang sedikit berbeda dibandingkan dengan facelift pertamanya, dan juga pengaturan AC yang sedikit berbeda kontrolnya. Jadi bagus. Dan AC-nya sendiri dia sudah lengkap ya, pengaturannya, semburannya dia sudah dual zone climate control, dan juga dia sudah ada mode Eco AC-nya. Jadi AC-nya lebih lembut ketika dinyalakan pertama kali, tidak langsung ngejos anginnya, yang mana bisa meningkatkan efisiensi dari berkendara. Karena menyalakan AC yang paling berat itu ketika pertama kali dinyalakan AC-nya. Dan yang menarik lagi, selain tombol start yang ada di sini ya, kami suka banget ya di sini nih, pinter gitu, keren, rasanya kayak sporty banget gitu taruhnya di sini. Itu speedometernya sekarang di facelift kedua ini juga sudah berubah. Dia sudah mirip dengan Mazda CX-5 terbaru, CX-9, Mazda terbaru sudah persis dia di tengah bulat besar gitu, dia digital. Dan yang di kanan dan kirinya memang masih jarum, tapi didominasi dengan yang digitalnya. Jadi average fuel consumption, driving assistance-nya semua tuh bisa kelihatan di tengahnya sini. Nice banget bisa muncul lengkap ya. Tapi juga yang disayangkan lagi dibandingkan dengan Mazda 6 yang pertama kali keluar, perubahan pada MZD Connect-nya tidak terlalu banyak. Ini sudah ada sejak tahun berapa ini? 13. Udah mau 10 tahun, entertainment-nya masih sama persis. Harusnya bisa dirubah dengan yang ada di Mazda 3 gitu ya. Mazda 3 sedan, Mazda 3 hatchback, atau Mazda CX-30. Yang mana memang sudah menggunakan MZD terbaru yang lebih bagus, desainnya, grafiknya juga lebih bagus. At least di sini sekarang dibandingkan dengan yang pertama kali keluar di 2018, dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Dan kedua-duanya bisa dipilih antara mau wireless maupun wired. Selain itu sound systemnya juga sudah dilengkapi dengan sound system premium dari Bose. Enaknya di sini dia sudah support juga untuk kamera 360-nya gitu. Kamera 360 juga bisa diganti-ganti, tombolnya ada di sebelah sini. Mode-modenya bisa kelihatan, kita mau mode depan, samping, itu bisa kelihatan ya. Dan yang bagusnya lagi sekarang di facelift keduanya ini dia juga sudah menggunakan head up display yang sedikit berbeda bentuknya. Kalau dulu kayak Fighter Jet gitu, untuk dia kayak keangkat gitu layarnya, kalau sekarang itu sudah ditembakkan ke depan. Jadi lebih bagus bentuknya. Banyak informasi bisa ditampilkan selain speedometer, dia juga bisa menampilkan driving assistance-nya. Misalnya kalau kita dari samping kiri, dari samping kanan ada blind spot monitoringnya bunyi, dia bisa muncul di head up display juga. Jadi kaca spionnya sudah frameless desainnya, bagus banget, sudah seperti Audi terbaru, jadi mewah banget. Electronic parking brake, auto hold, dan juga rotary wheel untuk Mazda MZD Connect-nya nih sudah ada di bagian tengah sini. Sebuah cup holder juga di sini sudah ada, dua buah cup holder, dan ruang penyimpanan ini yang cukup besar. Dan tempat yang samping kanannya ini sudah diberikan leather supaya kita bisa menaruh tangan dengan nikmat. Setirnya dia masih menggunakan model setir Mazda yang previous gen sih, belum seperti yang CX-30, Mazda 3 yang tajam gitu ya. Ini masih yang agak lama, tapi sudah support dia tilt dan juga teleskopik. Teleskopiknya juga cukup muat. Kursinya juga sudah dilengkapi dengan elektrik untuk kiri depan dan kanan depan ini, dan yang kanan depan sudah dilengkapi dengan 2 memory seat. Jadi cukup lengkap untuk mobil di kelasnya, dan pastinya dia sudah dilengkapi dengan sunroof. Nah, kalau pada bagian mesinnya, cukup berat ya kap mesinnya. Sayang nih, Mazda padahal brand premium asal Jepang, tapi kap mesinnya masih belum ada yang pakai hydraulic nih. Bahkan sampai CX-9 pun masih pakai tangkai begini. Aduh, sayang banget, padahal dia dalamnya premium, luar desainnya premium, tapi untuk kap mesinnya dia mungkin kelupaan kali ya. Mungkin next time, mungkin CX-60 sih udah pakai hydraulic. Udah nanti semua line-up Mazda sekarang udah harus pakai hydraulic sih, biar makin kerasa premiumnya gitu. Oke, bagaimana soal mesinnya? Mesinnya dia dengan yang Mazda 6 sama yang sedan, tidak dibedakan. Ini lebih besar tenaganya, enggak, sama persis. Dia menggunakan mesin 2500 cc naturally aspirated
Tenaganya sekarang 194 horsepower dan torsinya di 258 Nm. Tenaga yang cukup besar dan juga torsi yang cukup bertenaga. Yang uniknya, di model year tahun 2022 yang terbaru ini, sekarang dia sudah memiliki teknologi cylinder deactivation. Nah, ini sudah sama persis dengan yang ada di Mazda CX-5, yang mana di Mazda CX-5 sangat meningkatkan sekali efisiensi dari mobil ini, karena bisa mematikan 4 silindernya, 4-4-nya bahkan ketika misalnya tidak dipakai, atau misalnya hanya butuh 2 silinder saja bisa. Jadi mobil sebesar ini bisa jalan dengan 2 silinder saja. Kalah tuh yang mobil-mobil LCGC 3 silinder ini, 2 silinder aja bisa jalanin mobil sebesar ini gitu. Jadi mobil ini bisa jalan dengan hanya 1250 cc saja. Iya kan? Kalau tinggal 2 silinder berarti dia cuma 1250 cc atau bahkan 0 cc pun bisa. Dia bisa menyesuaikan kebutuhan kinerja yang berat dari mesinnya ketika menjalankan mobilnya. Nice banget. Itu sih teknologi yang cukup menarik di mobil ini. Bagaimana rasa berkendaranya? Kembali berkendara bersama Mazda 6 Estate atau Mazda 6 Wagon ini. Bisa kami bilang bahwa ya sama seperti kami ketika mereview Mazda CX-5, kami sangat merindukan sekali mesin-mesin 2500 naturally aspirated yang masih memiliki tenaga cukup besar seperti ini. Rasanya itu kangen gitu, karena ketika mesin ini dibejek ya, right where you need it, tenaganya ada dan raungannya itu loh, aduh enak banget tuh. Padahal dia masih 4 silinder biasa, tapi meraung. Ini belum di mode sport. Di mode sport gimana? Lebih ngebas lagi suaranya, lebih ngeraung lagi, dan cepat sekali. Mau dari kecepatan 60, mau ke 100, itu cepat banget. Ngeraung dengan sangat cepat sekali mobil ini. Nikmat gitu, menyenangkan. Kami sangat rindu sekali mesin-mesin seperti ini, dan Mazda alhamdulillahnya masih mempertahankan konfigurasi mesin-mesin seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya jangan ikut-ikutan teman-temannya dari Jepang ya, yang sudah mengecilkan konfigurasi mesin. Selain mesinnya yang sangat mengagumkan, mobil ini juga memiliki posisi mengemudi yang menurut kami baik. Dan posisi mengemudinya ini enak ya, kita bisa atur sangat ke bawah sekali. Kami jujur, kenapa kami sangat mencintai sedan, itu semua karena posisi duduknya bisa benar-benar sangat ke bawah gitu ya. Rasanya sporty banget dan enak gitu. Rasanya kalau dengan rasa kita sporty, kita rasanya sangat dekat dengan jalan, sehingga kita bisa in control dari mobilnya. Walaupun secara visibilitas memang kalah dengan misalnya sebuah MPV atau SUV yang memang kita lebih tinggi dibanding mobilnya. Tapi kalau kami pribadi, untuk merasakan feel sportinya, bisa merasakan feedback dari jalanan, itu lebih terasa ketika kita duduknya benar-benar sangat ke bawah sekali. Dan itu didapatkan di Mazda 6 Estate ini. Dan begitu juga dengan sedan. Tapi yang lebih baik dibandingkan dengan yang versi sedan adalah visibilitasnya. Yes, mobil ini memiliki visibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan yang sedan. Selain memang desainnya lebih menarik, praktisannya lebih menarik, dia punya visibilitas yang lebih bagus. Karena apa? Punya kaca di pilar C sana, yang mana itu bisa membantu kita untuk melihat kondisi dari jalanan. Apalagi mengingat mobil ini sedikit lebih pendek dibanding yang sedan. Udah sedan lebih panjang, nggak ada kaca lagi, kacanya lebih maju ke dalam. Sehingga kita kalau untuk melihat ke belakang tuh lebih sulit untuk yang versi sedannya. Kalau ini lebih mudah, kita mau lihat kanan kiri, mau ngecek yang bagian belakang. Kalau misalnya mobil ada yang lewat, itu lebih mudah, dan kacanya juga lumayan besar di bagian sini karena tidak langsung landai. Apalagi misalnya kalau hujan, mobil ini juga karena dibentuknya estate atau wagon, dia tetap diberikan wiper. Sedangkan kalau yang sedan, dia tidak diberikan wiper. Untuk soal kenyamanan, baik yang sedan maupun yang estate, tidak ada perbedaan jauh, semuanya sama, karakter suspensinya sama. Dan harus kami akui, Mazda 6 itu tidak pernah menjuarai soal kenyamanan. Mazda 6 selalu berfokus soal keasyikan berkendara. Dia tidak yang nyaman, bandingkan suspensinya bukan yang empuk, bukan yang empuk sekali ya, tapi bukan yang paling keras juga, bukan yang sampai mengganggu kerasnya, tidak. Dia masih kerasnya masih untuk kebutuhan handling saja. Jadi dia kalau misalnya kita handling begini ya, berbelok seperti ini nih, dia tuh handlingnya pas. Tapi ada satu kekurangan dibandingkan dengan yang varian sedannya, yaitu ketika misalnya kita belok tajam seperti ini ya, ya, karena masih ada bodi di belakang, dia terasa sedikit ada body rollnya dibandingkan dengan misalnya Mazda 6 sedan. Tapi kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya yang sedan lainnya, Honda Accord dan juga Camry yang basisnya hanya sedan, ini sudah lebih mencengkram, body rollnya lebih tidak terasa dibandingkan dengan rival-rivalnya tersebut. Dan bahkan kalau dibandingkan dengan Civic yang lebih sporty gitu ya,
Kami rasa ini memiliki body roll yang lebih minim dibandingkan dengan Honda Civic terbaru ya. Jadi lumayan oke, handlingnya lebih enak. Jadi masih adequate sekali walaupun kalah sedikit sama Six Sedan, tapi udah sangat bagus banget handlingnya. Ya, sama seperti dengan di depan, di belakang sini memang set suspensinya jika dibandingkan dengan misalnya Toyota Camry, Honda Accord, ya harus diakui sih, memang kedua mobil itu lebih superior in terms of kenyamanan dibandingkan dengan mobil ini. Mobil ini memang lebih mengincar fun to drive, ruggedness dari sasisnya, kenikmatan berkendara. Nah, ini melewati speed bump tuh masih terasa gitu kalau di mobil ini. Kalau di mobil-mobil yang kelasnya mobil ini kan dia bisa meredam dengan lebih baik dibandingkan dengan mobil ini. Dia bukannya tidak nyaman sekali ya, sampai mengganggu gitu ya, sampai kayak taraf. Aduh, annoying banget nih, kena kayak gini doang aja nggak enak gitu. Enggak, dia masih oke, masih nyaman. Bahkan menurut kami ini adalah sebuah Mazda yang paling nyaman dibandingkan dengan Mazda-Mazda yang lain. Tapi tetap mungkin ternyamannya Mazda itu lebih fokusnya, lebih prioritasnya untuk kenikmatan berkendara. Jadi kalau di belakang sini ya tidak sampai segitunya juga. Sama seperti di depan tadi, kenyamanan bukan aspek yang ingin dikejar oleh mobil ini. Jadi di belakang sini kenyamanan adequate, tetap oke, tapi bukan yang jelas terbaik di kelasnya. Dan yang kami paling suka dari Mazda 6 ini adalah selain dia bagus, kenyamanan segala macam, dia punya kekedapan kabin yang sangat luar biasa kedap. Dibandingkan dengan Mazda-Mazda terdahulu yang punya problem soal noise cancellation ya, mobil ini sudah memiliki kekedapan kabin yang jauh lebih baik. Dan yang menarik ya, ketika kita bermacet-macetan ria seperti ini, mobil ini walaupun mobil ini kelas 2500 cc, naturally aspirated, Mazda tetap memikirkan soal efisiensi dan emisi gas yang terbuang dari mobil ini. Dengan cara dia membenamkan idling start stop yang mana siap nyala dan mati ketika kita macet seperti ini ya. Kita rem, dia langsung mati, dan kita gas lagi, dia langsung nyala kembali. Jadi memang intuitif sekali, walaupun memang kalau dibandingkan dengan misalnya mobil-mobil yang sudah punya mild hybrid, itu dia lebih halus yang itu ya. Ini jujur agak sedikit kasar sih menurut kami. Untuk konsumsi bahan bakar, memang karena mobil ini panjangnya juga cukup panjang, 4.800 mm lebih, dan juga ya dia sedan besar sebenarnya di basisnya ya. Dan juga mesinnya juga kapasitasnya besar, bukan turbo dikecilkan dan pakai turbo, bukan. Jadi memang ya belum ada perbedaan. Tapi sekarang dia sudah dilengkapi dengan cylinder deactivation, yang mana memang lebih fokus untuk memberikan efisiensi yang lebih baik untuk kecepatan menengah ke atas. Nah, untuk yang bawah dia masih mirip-mirip dengan figur yang sebelumnya. Dia hanya di 10,8 km per liter. Tapi untuk rute luar kotanya, berkat ada cylinder deactivation yang ada di model tahun 2022 ini, dia sekarang sudah bisa mencatatkan angka 17,3 km per liter. Luar biasa baik. Kita bisa memantau ya, ketika misalnya perjalanannya sudah bisa coasting seperti ini, kita bisa memantau dari layar MZD Connect ini, dia hanya menggunakan 2 silinder saja. Dan bahkan kalau kita misalnya lepas gas seperti ini, di sini bisa langsung terlihat sekali dia mematikan seluruh silindernya dan mobilnya berjalan tanpa silinder sama sekali. Jadi itulah yang membuat lebih efisien untuk perjalanan menengah ke atas atau perjalanan jauh gitu ya. Dan selain nikmat untuk coasting, ketika misalnya kita sedang coasting, karena dia sudah dilengkapi dengan iActive Sense, dia juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur seperti lane keeping assist, blind spot monitoring, forward collision mitigation, smart city brake system ya. Jadi kalau misalnya mau menabrak tuh langsung dihalangi sama mobil ini dan dibantu remnya, pengeremannya. Dan lane keeping assist-nya ini juga ketika misalnya kita aktifkan cruise control di atas 60 km per jam ya, dia akan mengkoreksi setir dengan sendiri. Jadi kita tinggal lepas tangan aja nih. Ya, dia akan berbelok dengan sendirinya. Nih kita dibelok ya. Belok sendiri. Ya, walaupun sayang banget ya, tapi tiap beberapa detik dia harus meminta kita untuk memegang setir. Tapi sayang belum seperti di CX-5, dia belum dilengkapi dengan adaptive cruise control. Sayang sekali sih. Padahal udah ada di adik-adiknya ya. Ini tapi lumayan intuitif lah lane keeping assist-nya. Nih, kami sama sekali nggak memegang. Kami aktifkan cruise control dan nggak usah megang. Walaupun memang kalau bisa tiga depannya mendekat atau ngerem, kita harus menyesuaikan remnya. Tapi enak lah lumayan. Dan apalagi blind spot monitoring, lane keeping assist-nya, lane steering assist-nya, active steering assist-nya, semuanya bisa muncul, semua ada di head up display-nya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya kita kelamaan nggak megang setir ya, diomelinnya tuh
ada di head up display-nya, jadi enak nih. Kita begini ya, set, udah muncul di sana, di aman. Blind spot monitoringnya pun muncul juga di spionnya juga sudah ada. Jadi sudah sangat intuitif sekali, walaupun masih kurang sedikit lagi yaitu adaptive cruise control. Tapi oke lah. Ya, bagaimana dengan akselerasinya? Apakah lebih baik dengan yang sedan? Dan apakah mobil ini masih cukup mumpuni sebuah akselerasinya? Kita tes aja. Yuk, kita pertama-tama matikan dulu AC, matikan traction control. Traction control sudah off. Oke, pindah ke mode sport. Sayangnya mode sportnya itu nggak ada ini merahnya. Kurang terasa sporty-nya gitu. Oke, injak gas dan rem, dan go! Wheel spin lah bagian depan. Sayang treknya hari ini agak sedikit basah ya. Dan 100. Menurut pengetesan kami 0-100 dalam kondisi agak sedikit basah mampu dituntaskan dalam waktu 8,8 detik. Ya, figur yang cukup oke. Walaupun memang masih di angka 8 detikan, tapi harus diakui dibandingkan dengan yang sedan karena memang bentuk bodinya lebih ringan, jadinya bisa menghasilkan performa yang lebih baik. Tapi masih cukup kenceng lah, 8 detikan. Ya, bisa disimpulkan dengan sekarang harganya sudah sama persis dengan Mazda 6 sedan biasa, dan rasa berkendaranya yang sama persis, hampir sama persis dengan yang sedan, praktisan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Mazda 6 sedan, dan desain yang jauh lebih menarik dibandingkan dengan Mazda 6 sedan. Jadi kami merasa kalau kalian konsumen pribadi yang sering pakai mobil kalian, mau dipakai ke harian bisa, dan juga misalnya kalau kalian mau bawa mobil kalian ke car meet dan menjadikan mobil kalian bahan untuk dimodif, menurut kami Mazda 6 Estate lebih pantas untuk dipilih, lebih layak untuk dipilih dibandingkan dengan Mazda 6 Sedan. Apalagi mengingat dibandingkan dengan rival-rivalnya Mazda 6, tidak ada yang menawarkan bentuk desain Estate seperti ini, bentuk desain wagon seperti ini. Padahal desain wagon seperti ini memang sedang lagi digandrungi oleh kolektor-kolektor. Jadi siap banget kalau kalian pakai mobil ini diajak ke San Morian gitu, kalian pede banget sih pakai mobil ini. Dan dipakai harian masih oke juga, mau dipakai kondangan, harian, mau dipakai buat sama keluarga kalian, karena praktisannya jangan kelegaan kabinnya, siap banget. Ini mobil yang menurut kami sangat all arounder, walaupun bukan se all arounder SUV, tapi kalau kalian pakai SUV ke car meet gitu kan kurang pas. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website, jadi bagi kalian yang tertarik membeli Mazda 6 Estate ini atau yang wagon ini, kalian bisa cek aja website kami di cvtindonesia.co.id, dan kalian bisa mendapatkan penawaran terbaik dari Mazda 6 Estate ini. Oke, CVTs, gue Reza Rever, gue pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya.